Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari MPK SMA Negeri 1 Purbalingga dengan saya Lukas di sini dan saya ditemani oleh Reza. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu Pak Rudi Sarjito dari Waka Kesiswaan. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat baik. Bagaimana kalian semua? Sehat Pak, terima Pak, kasih. terima kasih Pak. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Nah, kita dari pihak MPK ini telah mengadakan suatu forum ya. Forum ini yang dinamakan Forum Aspirasi. Forum Aspirasi ini dijadikan sebagai media atau wadah untuk menampung aspirasi yang bisa berupa pendapat, usulan maupun kritik yang berasal dari warga sekolah. Kami dari pihak MPK juga telah menyaring atau memfilter dan telah memilih mana sih aspirasi yang sekiranya itu berbobot atau yang berkualitas yang akan kami tujukan kepada Bapak selaku Waka Kesiswaan. Kita langsung saja ke acara utamanya ya Pak. Ya boleh. Oke, untuk yang pertama, pelaksanaan razia supaya tertanamkan sikap kedisiplinan Pak. Ya, baik. Kita kan sudah menyadari bahwa PTM 100% yang artinya yang semula itu adalah PJJ, ya, kemudian ada 50% untuk PTM dan sekarang sudah 100% dan usianya juga baru seminggu, maka segala sesuatu juga memang harus dimulai lagi, jadi terbiasa lagi. Betul. Salah satu contoh untuk kedisiplinan adalah kemarin sudah kita melibatkan ada Kopaska untuk turun mengatur ketertiban lalu lintas, protokol kesehatan, parkir dan sebagainya. Untuk selanjutnya nanti pasti kita akan mengarah ke sana karena ini semuanya adalah demi SMA 1 Purbalingga agar supaya disiplin dan juga fokus pada pembelajaran. Demikian. Betul ya Pak, saya sendiri juga setuju ya Pak, di mana kedisiplinan siswa itu merupakan cerminan dari karakteristik siswa itu ya Pak. Ya, betul. Sesuai dengan visi sekolah. Ya. Oke, lanjut ke aspirasi selanjutnya yakni ada pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih dan Jumat Sehat. Nah, menurut Pak Rudi gimana ya Pak? Ya, saya sangat setuju sekali karena tradisi yang sudah turun-temurun dari sekolah kita memang adalah Jumat bersih dan Jumat sehat. Nah, untuk sementara ini kita seperti yang tadi saya katakan, jadi semua lagi adaptasi lagi pembiasaan lagi. Ya, Insya Allah untuk kedepannya segera akan kita laksanakan Jumat bersih dan Jumat sehat. Karena setelah diamati ternyata banyak sekali ruang-ruang kelas yang kotor. Betul. Nah, Betul Pak. walaupun sudah ada petugas, tapi karena petugas yang sangat terbatas sehingga mungkin tidak terjangkau untuk seluruh kelas. Jadi akan kita laksanakan kegiatan tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk yang ketiga nih Pak, penyeragaman identitas batik SMA Negeri 1 Purbalingga Pak, mungkin agar terlihat lebih kompak. Nah, untuk pandangan Bapak sendiri itu bagaimana Pak? That's it. Itu poinnya. Ya. Jadi betul sekali seperti beberapa siswa telah menyampaikan kepada saya bahwa untuk keserasian, untuk keseragaman batik itu memang penting, apalagi kalau batik itu beridentitas. Jadi artinya yang pertama untuk keserasian, kompak, dan yang kedua ya sebagai siswa SMA 1 Purbalingga tentu ketika mereka menggunakan batik yang satu jenis atau yang satu tipe, pastilah mereka akan ada merasa bangga. Ya. Jadi yaitu programnya, satu program MPK yang harus didilkan adalah salah satunya adalah menyeragamkan, ya, menyamakan untuk pakaian batik. Ya, karena kita lihat beberapa tahun ke belakang memang batik itu beraneka ragam dengan bentuk yang bervariasi yang dikenakan oleh siswa putra dan putri pun juga berbeda-beda. Tapi kalau ada keseragaman pasti akan lebih bagus dan saya dukung itu sepenuhnya. Pak. Oke, lanjut ke aspirasi selanjutnya yakni pelaksanaan kegiatan kemah antar kelas. Nah, ini menurut Pak Rudi bagaimana ya Pak? Ya, seperti tahun-tahun yang lalu, kalau kemah memang itu adalah salah satu juga budaya tradisi sekolah kita. Kemudian yang kita sebut dengan kemah tahunan mungkin itu ya. Tahunan, betul. Ya, itu juga sudah diprogramkan di sekolah atau di kesiswaan. Tapi karena memang 2 tahun yang lalu kita terhantam oleh pandemi, sehingga kegiatan tersebut memang berhenti sejenak. Nah, ya sekarang ini kan kita sudah mulai lagi. Nanti kalau kondisinya sudah kondusif dan kalau sudah nyaman, prokes diterapkan, kemudian kita betul-betul steril dari COVID-19, insya Allah untuk kemah tahunan bisa kita laksanakan dan nanti tentunya akan kita bahas atau bicarakan dengan teman-teman guru maupun juga kepala sekolah. Itu insya Allah akan bisa kita realisasikan segera. Nah, sebelumnya saya izin bertanya nih Pak. Ya. Untuk tujuan awal dari kemah dasar tahunan itu apakah hanya untuk mengakrabkan atau bagaimana Pak?
Ya, salah satunya mengakrabkan antara kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang kedua juga barangkali di situ ada sebuah talenta-talenta yang perlu ditunjukkan, yang perlu ditampilkan, sehingga di situ bisa ada tukar menukar pengalaman atau experience exchange di situ. Yang jelas pasti plus minusnya pasti banyak plusnya. Nah, Betul, betul, betul. dan sekaligus juga untuk refresh penyegaran siswa. Itu intinya, jadilah artinya itu akan berdampak positif terhadap semangat belajar selanjutnya. Betul, Pak. Untuk yang selanjutnya, Pak, perizinan kelas 10 membawa motor ke sekolah, Pak. Kalau menurut saya, I disagree. Mengapa? Yang pertama, Mhm. kelas 10 itu kan belum usianya memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Betul, betul. Ya, jadi itu sekolah pun juga mengantisipasi apabila terjadi hal seperti itu, kita tidak mengizinkan untuk membawa kendaraan dulu. Yang kedua, mungkin karena lokasi parkir yang walaupun luas, tapi kalau semua membawa nanti tidak tertampung. Jadi memang sudah menjadi aturan secara umum, memang di sekolah kita untuk kelas 10 belum diizinkan untuk membawa kendaraan bermotor sendiri, karena alasannya adalah mereka belum memiliki surat izin mengemudi. Demikian untuk alasan yang dasar. Baik, Pak. Lanjut ke aspirasi selanjutnya, yakni mengadakan seminar yang menarik agar menambah wawasan bagi para siswa. Nah, ini menurut Pak Rudi gimana, Pak? Ya, kalau seminar yang menarik atau ilmiah, ya memang itu sangat mendukung proses pembelajaran kalian. Tapi itu lebih baik, sebaiknya itu dilaksanakan oleh, ya paling tidak OSIS menyelenggarakan atau MPK programnya, ataupun ekstrakurikuler yang relevan dengan dunia ilmu pengetahuan. Jadi sebaiknya itu dilaksanakan oleh kalian, bukan oleh Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru itu seminarnya adalah kaitannya dengan pembelajaran atau proses pembelajaran atau penilaian atau bahan ajar dan lain-lain. Jadi monggo silahkan anak-anak atau kalian semua yang menyiapkan untuk seminar-seminar tersebut. Kemudian selanjutnya yakni ada pengadaan ekstrakurikuler bulu tangkis. Nah, itu gimana, Pak? Ekstrakurikuler bulu tangkis, iya. Ya, itu kesulitannya mungkin karena kita harus memiliki indoor, ya, Iya, indoor lapangan indoor. lapangan indoor. Nah, kalau dicampur dengan memang aula itu juga sudah representatif, ya. Tapi kalau misalkan nanti ekstrakurikulernya beberapa ekstrakurikuler terselenggara di aula, nanti berarti ada rebutan tempat. Ya, bertabrakan Ya, gitu. iya. Justru malah mengapa juga tidak ada, karena biasanya kalau seorang siswa yang memiliki bakat bulu tangkis itu mereka sudah artinya sudah private sendiri untuk meningkatkan kemampuan dia di dalam hobi dia. Jadi ya mungkin selanjutnya akan kita pertimbangkan, karena kita baru saja menambah 3 ekstrakurikuler yang mungkin pada dewasa ini dibutuhkan, seperti podcasting, kemudian ada sinematografi, dan ada jurnalistik. Itu yang kita berdayakan, yang kita maksimalkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di sekarang ini. Oh iya, YouTubing juga ada. YouTubing. Kayak content creator gitu Ya, ya. betul sekali, yaitu. Jadi bisa tersalurkan bakat-bakat yang memiliki potensi untuk di dunia sinema, kemudian di-upload dan mungkin bisa make money dari situ. Iya, betul sekali, Pak. Keren. Untuk yang selanjutnya nih, Pak, Ya. mengadakan bazar, Pak. Mungkin di sini artinya bazar itu luas ya, Pak. Tidak terspesifik atau tidak terdetail pada satu hal. Ini menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Iya, semuanya kembali kepada apa yang sudah saya terangkan tadi, bahwa kita sedang membenahi atau memulai new normalnya, pembiasaan baru lagi. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dulu terselenggara itu memang, contohnya tadi kemah tahunan bersih, dan ini bazar pun juga tahun-tahun yang lalu juga sudah pasti terjadwal terselenggara. Nah, ini karena ini juga sedang adaptasi lagi dengan suasana yang baru seperti ini, ya. Tentunya ini juga akan sangat menarik, dan ini sangat didukung oleh beberapa, baik itu dari komite maupun dari
guru-guru itu juga mendukung karena ini juga melatih kalian untuk bisa memiliki jiwa entrepreneurship. Betul sekali, Pak. Nah, dan juga mungkin pameran-pameran seni juga perlu agar supaya kalian yang memiliki nilai seni yang mungkin bisa terjual atau ada yang tertarik, itu kan juga melatih untuk entrepreneurship. Begitu ya. Jadi untuk yang pasar selalu akan kita upayakan begitu. Ya mungkin dengan cara bertahap, mungkin kelas 10 dulu, kelas 11 dulu, atau ya kelas 12. Karena apa? Mengingat kalau kita kan sedang menghindari adanya apa itu kerumunan. Betul, Pak. Ya. Betul sekali. Ya, gitu kira-kira. Lanjut, yakni ada perlunya forum konsultasi antara guru dan orang tua siswa terkait pemilihan jurusan MIPA dan IPS. Nah, itu gimana, Pak? Kalau pemilihan jurusan IPA dan IPS di kelas 10 itu by system sebetulnya. Jadi sistem itu sudah mengarahkan ketika seorang siswa kelas 10 peserta didik baru maksudnya ya, itu mau mendaftar, memang mereka sudah dijuruskan IPA dan IPS. Ya. Jadi mungkin ini justru malah mereka atau orang tua dengan siswa yang kelas 3 yang mau daftar di SMA 1 itu mereka yang harus melihat diri sendiri, melihat bajunya, mengukur bajunya, nilai apa yang kira-kira dominan dan jurusan apa yang harus diambil. Tapi kalau untuk persiapan perguruan tinggi, seperti misalkan kalian kelas 11 atau kelas 12 yang akan mengikuti jalur SNMPTN, itu tentu harus ada komunikasi, ada kontrak antara guru, orang tua, dan juga siswa dalam memilih jurusan. Ini sekali lagi, once more, untuk yang kelas 10 memang sudah by system dari sananya, dari sistem yang memang ada dalam proses pendaftaran atau PPDB online, itu memang sudah mengalirkan seperti itu. Jadi kita belum bisa merubah untuk model seperti itu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Untuk yang selanjutnya nih, Pak, penambahan rompi identitas untuk hari Rabu, Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri itu bagaimana, Pak? Kalau rompi kan itu aksesoris. Iya. Penting mana antara aksesoris dengan batik? Kalau menurut saya sih ya kayaknya batik dulu. Batik, setelah ya, itu kalau memang itu sudah bisa terrealisasi, itu adalah nanti mungkin baru rompi. Ya itu juga termasuknya adalah satu program yang harus kalian laksanakan, MPK ya, kerjasama dengan OSIS untuk bisa merealisasikan. Jadi untuk rompi oke lah bisa, tetapi mungkin batik yang kompak itu adalah Prioritas yang lebih prioritas, utama, ya, Pak. priority. Oke, begitu. Oke, lanjut. Kemudian ada perbanyak bantuan seragam selain OSIS karena masih ada yang kurang mampu. Nah, itu gimana, Pak? Ya, sebetulnya itu adalah sebuah kepedulian dari para alumni atau alumnus yang masih peduli dan masih cinta terhadap Semansaga SMA Ganesha. Jadi mereka yang sudah sukses dan mereka yang sudah masih memiliki care terhadap sekolah kita, mereka membentuk suatu komunitas, ya, kemudian mereka mengadakan suatu acara charity, yaitu memberikan santunan kepada para peserta didik di SMA mereka atau sebut saja alumni yang masih sekolah di sini, yang kira-kiranya masih membutuhkan bantuan, karena kita tahu bahwa manusia itu tidak semuanya kaya dan cukup kaya, dan pasti ada yang juga yang ekonomi kurang. Betul, betul sekali. Nah, jadi di situ memang ada bantuan-bantuan, tapi sifatnya adalah tidak reguler. Jadi itu tergantung tergantung bagaimana kalian, ya, maksudnya kalau kalian memiliki keinginan seperti itu ya, untuk selalu terprogram acara seperti ini, ada santunan baik itu buku tulis, kemudian alat tulis, baju, kemudian ada HP, ada sepatu, itu bisa melalui forum IKAGA, Ikatan Alumni Ganesha. Itu nanti kamu bisa bekerjasama dengan Waka Humas. Itu jadi ya sebuah usaha atau ide atau gagasan yang perlu kita syukuri, perlu kita nikmati ini. Begitu, Mas. Oke, Pak. Untuk yang selanjutnya nih, Pak, perbanyak program kreativitas agar menambah wawasan siswa. Intinya berarti poin di sini adalah kreativitas yang harus terpupuk pada pemikiran siswa, Pak. Seperti itu, Pak. Perbanyak program kreativitas agar menambah Wawasan siswa. Ini pertanyaan banyak banget ya, Mas ya. Ya, program kreativitas sebetulnya kalian bisa berkreasi ya.
seperti ini namanya adalah sebuah kreasi ini. Coba kalau tidak ada acara seperti ini, tidak ada fasilitas seperti ini, kalian tidak bisa membuat suatu acara yang bisa ditonton. Apalagi nanti kalau ini YouTube ini ya di share uh, ke atas, nanti kan bisa disaksikan oleh sedunia ya. Ini suatu ajang kreativitas. Jadi kalian bisa mengembangkan kreativitas kamu sendiri melalui ekstrakurikuler kamu masing-masing. Dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolahan yang kira-kira menunjang ekstrakurikuler. Jadi kreativitas dikembangkan semaksimal mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di sekolahan kamu. Nah, selanjutnya kalau kamu ingin mengembangkan kreativitas kalian semuanya, ya bisa self study atau mandiri di rumah dengan cara bagaimana? Karena di sekolahan kan keterbatasan waktu, ya kan? Kemudian keterbatasan fasilitas, mungkin karena tidak bisa memberikan sepenuhnya. Jadi untuk program-program yang seperti itu sudah terarahkan ke ekstrakurikuler kalian masing-masing. Tinggal dikembangkan saja. Begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi hari. Nah, itu gimana? Nah, saya setuju sekali. Sebagai siswa atau pelajar Pancasila, itu diharapkan bahwa mereka memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, ya, pelajar Pancasila. Jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada setiap pagi, di samping juga pasti kita berdoa sebelum kita belajar. Mungkin nanti juga akan ada selain Jumat Bersih, Jumat Sehat, ada juga yang bacaan Asmaul Husna juga mungkin bisa dilaksanakan. Nah, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap Pagi hari sebelum dimulai pelajaran di kelas masing-masing. Betul. Ya, itu suatu hal yang tidak merugikan karena paling-paling hanya 3 menit, ya kan? Betul. Nah, ya, jadi saya sangat setuju, itu adalah tujuannya untuk menanamkan jiwa patriotisme, kemudian toleransi, dan sebagai sekolah yang memiliki predikat pelajar Pancasila, ya harus seperti itu. Baik, itu nanti mungkin akan kita bicarakan dengan pihak kurikulum dan juga harus disepakati, akan kita informasikan bahwa apa yang menjadi keinginan kalian seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya akan kita infokan agar bisa terselenggara. Saya setuju sekali itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk yang selanjutnya, Pak. Peningkatan literasi siswa dengan pembukaan perpustakaan agar dapat memudahkan dalam peminjaman buku. Perpustakaan kita itu sudah ribuan, sudah banyak sekali koleksi buku-buku. Hanya tinggal kalian pengunjung yang setia apa tidak. Betul. Nah, ya kan? Ya, betul. Nah, kalau perpustakaan kita memiliki segudang literatur, buku-buku dan sebagainya, tapi tidak ada pengunjungnya. Pengunjungnya ya hanya itu saja, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 10 dan sebagainya. Ya percuma, Mas. Jadi sebetulnya dari pihak perpustakaan itu selalu update dengan koleksi buku-buku yang dibutuhkan oleh siswa. Cuman, kalau buku itu lengket gara-gara tidak pernah dibuka oleh siswa, karena siswa tidak mengunjungi, ya it means nothing kalau begitu. Betul sekali. Nah, ya, jadi sekolah kita selalu memperkaya dengan koleksi buku-buku yang dikehendaki oleh siswa. Begitu, Mas. Sebelumnya saya izin menambahkan nih, Pak. Ya. Untuk hal tersebut berarti ada 2 hal ya, Pak. Yang pertama itu dari niat siswa itu sendiri, Iya. apakah dia ingin meminjam bukunya. Betul. Lalu promotor dari perpustakaan untuk mempromosikan bukunya itu, Pak. Ya, nanti kita sampaikan kepada pihak pengelola perpustakaan agar supaya mereka itu membuat suatu strategi agar minat untuk mengunjungi ke perpustakaan itu semakin besar. Nah, apa gunanya kalian punya kartu OSIS dan juga kartu perpustakaan? Betul. Kalau tidak pernah tercatat di buku kehadiran di perpustakaan begitu. Ya. Terima kasih, nanti akan saya sampaikan kepada mereka agar supaya how to attract students to come to the library gitu ya. Baik, Pak. Nah, tidak terasa nih, Pak. Iya. Kita sudah mencapai akhiran dari podcast hari ini, Pak. Nah, untuk itu sekian dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan tutur kata atau yang kurang berkenan. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk stay tune ya untuk video-video selanjutnya.
Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.